Selamat datang di Studio 89 ZY. Di video kali ini kita masih sama-sama belajar membuat 3D modeling ya. Oke, kita menggunakan Blender ya. Kita menggunakan Blender versi 4.2. Versinya bisa dilihat di sebelah kanan bawah segini. Kemudian selanjutnya untuk tampilan awal ada kubus kecil di tengah-tengah seperti ini. Oke, langsung saja untuk kubusnya kita akan lakukan editing. Oke, kita akan scale dengan cara tekan S, tekan Z. Jadi dia di scaling terhadap sumbu Z. Oke, seperti ini. Oke, cukup seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sebelah sini scale X, Y, Z ya. Jadi tadi kita scale berarti yang berubah di sumbu Z-nya. Kita bisa kalibrasi ulang ke satu. Caranya yaitu Ctrl A, kemudian Apply Scale. Ini sekarang kembali ke satu. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita akan lakukan editing. Kita masuk di edit mode. Oke, kita akan menambahkan garis bantu ya. Caranya yaitu dengan cara Ctrl R. Kemudian mouse kita bagian tengah kita scroll ke atas seperti ini. Klik kemudian tekan S, tekan Y. Oke, seperti ini. Ini kalau langsung dua ya. Kalau semisal satu, saya ulangi ya. Ctrl Z. Kalau satu tinggal Ctrl R, klik. Semisal ini langsung di sini. Oke, seperti ini ya. Klik. Oke. Ini kalau kita mencoba satu-satu ya. Kemudian di sini Ctrl R. Nah, ini saya mencoba satu-satu. Nanti teman-teman bisa langsung dua juga bisa. Di sini kita coba satu-satu dulu. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya Ctrl R. Ini saya coba dua. S, Y. Oke, kita tarik seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Klik. Oke, seperti ini. Selanjutnya, Ctrl R. Oke, SX. Kita scale seperti ini. Oke, kita rasa cukup. Klik kalau sudah rasa cukup. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih Face Selection Mode. Ini posisi masih di edit mode ya. Oke, kita pilih face bagian sini. Ini sama ini. Oke, jangan diapa-apain dulu untuk mouse kita nggak usah diklik. Tinggal kita posisi seperti ini, kita tekan E, tekan Z. Oke, seperti ini. Klik. Ya, seperti ini ya. Kalau semisal kurang tinggi, kita ulang. Oke, ini posisinya sudah terpilih. Oke, seperti ini. Tekan E, tekan Z. Oke, Z. Oke, seperti ini. Kalau sudah klik dua kali, seperti ini. Terus selanjutnya kita pilih bagian sini, bagian sini. Kalau untuk memilih face lebih dari satu, jangan lupa tekan Shift ya. Jadi, misal kita memilih lebih dari satu face, pilih face satu, kemudian tekan Shift, pilih yang kedua, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita tekan E, tekan Z. Tekan Z ya, jadi naik ke atas seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya
Coba lihat kita ke objek mode dulu. Nah, ini sekarang posisinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan objek lagi. Ini kita kasih naik dulu ya. Karena ini berada di bawah garis lantai, kita naikkan dulu. Caranya yaitu tekan G, tekan Z. Kita naikkan ke atas seperti ini. Oke, klik. Kalau sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan objek lagi. Caranya Shift A, Mesh, Cube. Nah, seperti ini. Kita akan, oh ya, kita akan melihat viewpoint kita. Di sini ada kamera, top, button, front, back, right, left. Jadi viewpoint ini adalah cara pandang kita terhadap objek ya. Semisal kalau objek ini kita lihat dari atas kan seperti ini, dari depan seperti ini, dari samping seperti ini. Nah, ini ada shortcut yang bisa kita gunakan. Semisal viewpoint dari atas seperti ini. Kemudian kalau semisal dari bawah seperti ini, kemudian dari depan seperti ini. Atau dari sisi kanan seperti ini. Nah, nanti teman-teman silahkan berkreasi mana yang akan digunakan. Oke, kita lanjut. Kita akan lihat, oh ya, ini ada shortcutnya ya. Bisa menggunakan ini, bisa juga dengan menggunakan numpad ya. Semisal kita mau tampilan atas, maka cukup menekan angka 7 pada numpad kita. Semisal kita mau menampilkan tampilan depan, cukup menekan angka 1 pada numpad kita. Oke, semisal depan seperti ini, kita akan memperkecil eh, skalanya, sumbu Z ya, yang warna biru ini. Caranya yaitu tekan S, tekan Z, kita seperti ini. Oke, klik, kemudian kita naikkan, tekan G, tekan Z, naikkan ke atas seperti ini. Oke, sekarang tinggal ketebalannya ya. Ketebalan kita akan sesuaikan. Kita akan mengurangi ketebalan sumbu Y. Caranya yaitu tekan S, tekan Y. Kita persempit lagi, kecilkan seperti ini. Oke, klik kalau sudah. Oke, selanjutnya kita geser ke arah sumbu Y, GY. Oke, kita lihat depan ya. Ini masih terlalu panjang. Kita scale terhadap sumbu X. Serasa segini cukup. Kita geser lagi ke X ya. Seperti ini. Oke, mungkin kita pepetkan lagi. Kita lihat tampilan kanan ya. Oke, seperti ini. G, X, sorry, GY. Kita pepetkan lagi seperti ini. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan eh, copy ya. Shift D, Z. Turunkan ke bawah seperti ini. Oke, kalau yang bawah ini saya rasa jangan terlalu lebar. Kita akan sekali lagi terhadap sumbu Z. Kecilkan seperti ini. Oke, klik. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan copy. Kita pilih cara mengkopinya yaitu kita pilih objeknya terlebih dahulu. Kemudian tekan Shift D. Kemudian kita Y ya. Kita arahkan ke sini saja. Kemudian kita akan rotasikan. Tekan R, tekan Z. 90 derajat. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat tampilan depan. Kita geser ke X ya. Ini yang warna merah adalah sumbu X. Kita geser seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Kurang ini ya, kurang mepet lagi. GX, pepetkan lagi.
Oke, mungkin seperti ini. Kemudian kita kopikan lagi ke sebelah kanannya. Shift D, X lagi. Oke, seperti ini. Oke, kita lihat, kita perbesar seperti apa. Kalau kurang mepet, kita geser lagi. G, X. Kita geser seperti ini. Oke, cukup. Kita coba lihat hasilnya. Oke, ternyata untuk bagian sini masih kurang panjang sedikit ya. Jadi kita akan perpanjang dengan cara tekan SY. Kita scale terhadap sumbu Y. Terpanjang. Oke, seperti ini. Oke, kita geser saja. GY. Kedepankan seperti ini. Oke, klik kalau sudah. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Sekarang bagian belakang ini masih belum terisi. Kita isi ya dari depan sini. Oke, kita copy bawa ke belakang. Kita lihat tampilan kanan. Di sini ada keterangannya right orthographic. Selanjutnya kita copy ke bagian belakang. Caranya yaitu Shift D, Y. Oke, kita taruh di sini. Oke, klik. Kita lihat seperti ini. Oke, selanjutnya untuk objek ini kita akan masuk di edit mode. Kita pilih edit mode. Kemudian kita akan memberikan lookup ya ataupun garis bantu di sini. Caranya yaitu Ctrl R. Oke, seperti ini. Oke, namun kita akan kita masuk di object mode dulu. Kita posisikan tampilan depan ya. Tampilan depan seperti ini. Kanan, depan ya. Oke, kita ke tampilan depan. Kita akan berikan lookup atau garis bantu. Caranya yaitu Ctrl R. Sorry, kita masuk di object mode dulu, kemudian Ctrl R. Kita naikkan ke atas, kira-kira seginilah. Oke, kita lihat kira-kira segini. Klik. Oke, di sini juga kita sama, Ctrl R. Kita naikkan segini. Oke, klik kalau sudah. Sekarang kita akan mengeditnya. Pilih bagian sini. Oke, seperti ini. Kemudian tampilan kanan ya, right orthographic. Kemudian tekan G, tekan Y. Oke, seperti ini. Oke, klik kalau sudah. Selanjutnya bagian sini kita pilih lagi. Tekan G, tekan Y. Oke, kita kecil ya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di object mode lagi. Kita akan mengambil objek dari bagian bawah ini, kita naikkan ya. Caranya yaitu kita copy Shift D, Z, naikkan ke atas seperti ini. Oke, klik. Kita lihat. Kita lihat dari atas, coba lihat. Oke, seperti ini. Kita geser GY. Oke, seperti ini. GY. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan perlebar lagi ya. Sampai mentok di sini. Caranya yaitu tekan S, tekan Z. Kita perlebar. Kita lihat.
Sorry, kita turunkan ke bawah seperti ini. Oke, mungkin terlalu lebar. Kita atur ulang. Oke, kita naikkan. Oke, seperti ini. Namun kita bisa miringkan juga bisa ya. Kita tampilan kanan, kita tekan R. Oke, kita miringkan seperti ini. Tekan G, tekan G, Y, Y. Oke, seperti ini. Kita miringkan kembali, tekan R. Oke, oke, naikkan sedikit lagi. Oke, seperti ini. Klik. Oke, kita lihat. Oke, sekarang dia agak lebih mereng ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di edit mode. Untuk bagian sini kita akan coba buatkan bevel ya, biar tidak terlalu runcing. Oke, seperti ini juga bisa. Oke, depan juga bisa kita bevel sedikit. Pilih, oh ya ini posisikan di Edge Selection Mode. Kita Ctrl B, kita tarik seperti ini. Oke, klik kalau sudah. Oke, hasilnya seperti ini. Biar tidak terlalu runcing. Oke, selanjutnya kita akan memberikan pewarnaan ya pada objek ini. Ya, oke, caranya yaitu kita masuk di Material Preview Mode. Oke, kita pilih dulu Material Preview Mode. Kemudian kita masuk di Material. Di material ini kita tambahkan plus, kemudian New. Kemudian kita pilih Basic Color. Ini dipilih saja di sini. Kemudian pilih Image Texture. Oke, di sini silahkan kalau semisal ada gambar yang sudah di-download untuk memberikan warna, silahkan. Oke, seperti ini. Nah, warnanya jadi seperti ini ya. Selanjutnya untuk yang sini, ini kita bisa kasih warna lagi. Oke, seperti ini. Pilih objek yang akan diwarnai, kemudian pilih yang untuk mewarnai, kemudian Ctrl L, kemudian pilih link material. Oke, seperti ini. Kemudian yang di belakang nih kita bisa tambahkan lagi. Pilih objek yang mau diwarnai, kemudian pilih pewarna, Ctrl L, link material. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya ini kita sudah jadi satu, warnanya seperti ini. Jadi kalau mau di join juga bisa. Sekarang sudah menjadi satu, sudah di join.
Oke, selanjutnya seperti ini. Selanjutnya kita akan nambahkan lantainya ya. Kita masuk di add, kemudian saya tadi tambahkan plan. Ini kita scale lagi seperti ini. Oke, kita setting untuk kameranya. Ini kita besarkan lagi. Kita lock di sini kameranya. Objeknya kita posisikan sedemikian rupa. Oke, objeknya ini bisa ditambah lagi. Ini kurang naik ke atas, G, Z naikkan ke atas. Oke, Shift D, X. G, X ya. Kita geser begini, kita rotasikan juga bisa. Oke, seperti ini. Kita tambah lagi juga bisa. Kita rotasikan. Oke, seperti ini. Kita scale juga bisa. Terus seperti ini aja. Oke, kita atur sedemikian rupa. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba masuk di render ya. Untuk mengatur pencahayaan. Ini G, Z kita naikkan. Kita taruh di sini. Oke, seperti ini. Kita coba pakai yang ini. Lihat dari atas. Oke, seperti ini. Coba kita naikkan lagi G, Z. Oke, powernya kita tambahi semisal 3000. Terlalu terang kita softkan lagi 2500 semisal. Seperti ini. Atau 2000 juga bisa. Kurang ya, 2500 saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan lightingnya lagi. Shift A. Light. Kita point dulu. GZ. Naikkan ke atas. GY. Kita bawa ke sini. Oke, kita turunkan GZ. Selanjutnya kita akan rubah ke spot ya. Oke, seperti ini. Tekan Shift T, kita fokuskan ke sini. Oke, seperti ini. Kita geser lagi GY. Oke, kita scale perbesar. Dari depan seperti ini. Kita scale perbesar. Klik. Shift T. Kita centerkan begini. Ini coba kita tambahi lagi secara powernya. Misal 1000 atau 1500. Oke, seperti ini. Coba kita lihat tampilannya tadi. Oke, seperti ini ya.
Oke, seperti ini. Oke, kalau kita coba lihat garisnya kita hilangi sebelum dirender, hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.